Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Jonaan Setibang Nugraha ya, yang dimana seperti biasa membahas tentang seputar gangguan pada asam lambung ya teman-teman. Kemudian anxiety disorder atau kecemasan yang sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari ya. Sering kita sebut kecemasan yang berlebih teman-teman, seperti itu. Kemudian ada GERD juga, dan ada ada psikosomatik juga ya. Nah, jikalau memang ada yang bertanya tentang keempat hal tersebut ya teman-teman, tolong ditonton ya video saya ke belakang karena di situ saya sudah jelaskan ya. Saya sudah rangkum apa keempat hal tersebut, di situ saya sudah jelaskan, dan tinggal kalian putar ya teman-teman, dan usahakan dari awal sampai dengan akhir ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang baru bergabung seperti biasa ya teman-teman, tolong di subscribe dulu channel Jonaan Setibang Nugraha ya. Kemudian tonton videonya dari awal sampai akhir, siapa tahu detik per detik ataupun menit per menit ada hal yang mungkin bisa kalian praktekkan ya, bisa kalian ambil teman-teman, seperti itu. Mudah-mudahan ada, amin ya robbal alamin ya. Nah, kemudian nyalakan tombol loncengnya, nanti kalau misalkan ada pemberitahuan video saya terbaru, nanti ada notif ke kalian ya, seperti itu ya teman-teman. Ya bentar, saya ngambil lagi ya, bentar dulu. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk pembahasan kali ini saya mungkin ada kaitannya dengan sensasi ya teman-teman. Ada sensasi di situ, ada asam lambung, psikosomatik, anxiety disorder, di situ pasti ada sensasi. Nah, di sini sensasi di sini saya sebetulnya sudah jelaskan ya teman-teman, tapi di sini hanya saya sekedar mengingatkan ya teman-teman, hanya sekedar menyemangati ya, seperti itu. Hanya sekedar ngasih motivasi, dorongan supaya kalian lebih semangat lagi ya, lebih semangat lagi untuk bisa bangkit ya kembali teman-teman di saat down ya, tidak terlalu murung, tidak memikirkan apa yang mungkin sensasi ataupun hal-hal yang negatif lainnya ya teman-teman. Tapi kalian harus lebih bangkit lagi dan yakin apapun itu, kalau misalkan kita mau bersabar, kemudian berdoa ya, kemudian yang terakhir mungkin ikhtiar, apa yang mungkin kalian cita-citakan, insya Allah semua akan indah ya teman-teman. Seiring berjalannya waktu akan indah pada waktunya, seperti itu. Nah, seperti kemarin sensasi yang mungkin sangat mengganggu ya teman-teman, mau keluar rumah takut, was-was, naik kendaraan was-was ya teman-teman, di keramaian takut dan lain sebagainya. Itu hal yang mungkin sensasi yang wajar ya teman-teman, seperti itu. Apa yang mungkin kalian rasakan saya pun merasakan ya, seperti kelayangan ya. Kalau misalkan ambil contoh misalkan saat uh, lebih dominan sih intinya teman-teman ya. Sekali lagi, kalau misalkan saya, tapi nggak tahu ya yang lain, kalau misalkan yang lainnya, kalau saya lebih dominan di pikiran dulu ya, di pikiran dulu. Ada pemikiran yang mungkin berat ya, kemudian ada beban pikiran ya, ada stres ya teman-teman, seperti itu ya. Secara tidak langsung ya teman-teman ya, mengakibatkan sensasi di tubuh nggak nyaman, itu terus terang ya, dari pikiran ataupun dari berita duka ya, ada marah, emosi, kesal ya teman-teman, seperti itu setidaknya menjadi nggak nyaman di tubuh kita, menjadi nggak nyaman ya, seperti itu. Menjadi lebih dominan di kelayangan ya, kalau seperti itu. Kalau saya kelayangan, terasa gempa ya, seperti itu. Tetapi saya berpikir ya teman-teman, kemarin-kemarin juga saya pernah merasakan seperti ini, kemarin-kemarin juga saya pernah seperti ini, tetapi bisa melewatinya teman-teman, bisa melewatinya kok. Sekarang datang lagi, misalkan kita harus tahu dari mana ini. Oh, karena ada pemikiran. Oh, dari bangun tidur saya memikirkan hal yang negatif, memikirkan berita duka ataupun lain sebagainya ya teman-teman. Nanti menimbulkan sensasi kelayangan, gak nyaman, terasa
apa namanya, tahu kalian nih ombak ya, kita berada di kapal, kelayang pokoknya nggak nyaman banget ya, terus terang. Nah tetapi kita harus bisa mengontrol ya teman-teman. Kemarin-kemarin juga kayak gini ya, sudah paling 5-10 menit ya terlewati ya, seperti itu. Bagaimana ya, masuk ke solusinya ya mungkin mencoba untuk beraktivitas ya, beraktivitas semampu kalian ya, jangan terlalu diam. Tapi kalau misalkan kalian ada was-was, cemas ya, usahakan kalau misalkan yang punya minyak angin sesuka kalian, wanginya, harumnya, ataupun ada press care misalkan. Kalau saya diolesin di sini di hidung, kemudian apa namanya, diam dulu sejenak, tarik napas yang panjang supaya tenang. Nah kemudian pikiran usahakan nggak boleh loncat-loncat ya, nggak boleh ngaco ya. Bentar sama ayah ambilin, bentar tuh, tembus dulu, seperti itu. Jadi pikiran usahakan untuk santai ya, usahakan berpikir yang bahagia-bahagia, rencana-rencana, oh ke depan misalkan saya mau bikin warung ataupun lain sebagainya, misalkan melihara burung, ternak dan sebagainya, usahakan ke sana berpikirnya, oh bisa dijadikan uang, nanti saya jual, ternakin dan lain sebagainya. Di saat kita usahakan cemas ya, minum air hangat pelan-pelan. Kemudian kalau misalkan tadi ada fresh care, ada wangian yang mungkin kalian suka, dioles di hidung dikit ya teman-teman, nggak banyak-banyak. Kemudian nafas yang panjang keluarin. Nah kalau misalkan udah agak tenang, yuk lakukan aktivitas ya, aktivitas baik itu mau nyapu ke, mau ngepel ke, mau cuci piring ke, tidak apa namanya, misalkan apa, cowok ya, saya pun seperti itu, menyibukkan diri ya, sapu-sapu, beberes, kemudian cuci piring dan sebagainya. Jadi pemikiran itu tidak terfokus kepada sensasi. Pemikiran itu kita fokus ke apa yang mungkin kita kerjakan ya, seperti itu teman-teman. Nah di saat misalkan kalian ada cemas, was-was, usahakan seperti itu, diam dulu sejenak ya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada wangian, apapun itu yang membuat kalian suka dengan wangi itu ya, bau wangi itu, olesin ya atau hidup, seperti itu. Kemudian napas yang panjang ya. Nah kalau misalnya udah tenang, yuk aktivitas lagi seperti biasa, jalan lagi ya, jangan terlalu lama dibiarin atau didiamin ya, seperti itu. Nah kalau saya seperti itu, terus terang ya teman-teman, tidak dipungkiri memang sensasinya itu sangat luar biasa ya. Di saat kita kelayangan, aduh takut nanti pingsan, aduh takut nanti gini lah gitulah dan lain sebagainya teman-teman, seperti itu. Tetapi kita harus berpikir, kemarin juga seperti ini, tetapi kita bisa melewatinya. Nah kalau misalkan kalian ada cara tersendiri cara melewatinya, yuk lakukan lagi, diulang lagi. Kemarin saya di saat rasa cemas datang, mendengar duka dan lain sebagainya, saya mengalihkan misalkan dengan apa namanya, keluar ya, apa namanya, ke tempat terbuka ya, menyatu dengan alam, misalkan mau sapu-sapu di luar ya gitu, sambil lihat pemandangan. Mangga kalau misal nanti suatu saat terulang lagi ya, lakukan lagi hal yang seperti itu ya teman-teman. Bisa dikatakan pengalihan ya, seperti itu. Nah seperti itu teman-teman ya, tidak dipungkiri yang namanya sensasi ya sensasi, seperti itu. Saat kelingan, kemudian napas nggak nyaman ya, seperti itu. Tapi kita masa harus begini terus, begini berdiam dan berdiam terus ya. Kapan kita mau majunya, seperti itu, kapan kita mau bangkitnya teman-teman, seperti itu ya. Seperti beribadah, kalian harus beribadah teman-teman, sesuai kepercayaan kalian masing-masing ya teman-teman. Beribadah, kemudian minta pertolongan ya kepada Allah untuk cepat bisa sembuh kembali normal ya teman-teman, bisa beraktivitas seperti biasa ya. Kemudian olahraganya juga dijaga, dari pola segi makannya dijaga ya teman-teman, seperti itu. Kemudian apa namanya, pemikiran, pola pikir ya, pemikiran yang ruwet yang itu ya usahakan alihkan ya teman-teman, seperti itu. Kemudian gaya hidup yang tadinya suka begadang, ini yang namanya begadang ini sangat berpengaruh banget ya teman-teman, jangan terlalu begadang, intinya seperti itu ya. Abang saya susah ini untuk tidur misalkan sore-sore ya, jam 8 jam 9
Ya kalian kalau misalkan maghrib bisa, nah udah sholat ya teman-teman, usahakan berdiam dulu sebentar, sholat isya, meditasi ya teman-teman, berhenti sejenak ya, berbicara dalam hati dengan apa namanya, tubuh kita ya. Jadi kalaupun memang kita melakukan apa namanya kesalahan, sehingga tubuh kita merasakan pegal, sakit dan sebagainya, kita maafkan ya teman-teman, kita maafkan ya. Intinya kita harus apa namanya, memaafkan, kemudian mengapresiasi diri kita bahwa kita sampai saat ini alhamdulillah masih bisa beraktivitas ya, seperti itu ya. Usahakan untuk itu dulu 5 menit lah. Nah kemudian kalau misalkan sudah kembali ke tempat tidur ya, di tempat tidur apa namanya, mulai berbaringan ya, usahakan nggak boleh main HP ya teman-teman, nggak boleh mainin HP ya, sosmed apalagi dan sebagainya, karena ada banyak informasi yang mungkin secara tidak langsung masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita ya, baik itu tentang permasalahan peperangan ya, kemudian debat dan lain sebagainya, itu saya tidak langsung mempengaruhi kita di mental kita, di emosi kita ya teman-teman. Nah susah bang ya tidurnya misalkan ini ya, kalau susah sok sempatkan waktu 5-10 menit di HP ada ya, tapi pakai headset ya teman-teman, tetapi apa namanya, nah kalau bisa di download dulu kan di YouTube ada audio terapi ya, kemudian audio relaksasi, kemudian ada suara apa namanya turun hujan ya. Nah di situ kita fokus ke suara itu ya, kalau mau tidur fokus aja ke suara itu, nanti juga lambat tahun kita ngantuk dan tertidur ya, seperti itu yang susah. Nah kemudian bikin schedule ya, bangun tidur saya mau ngapain nih jadwal hari ini, beres-beres rumah, apa mau apa namanya teman-teman, mau sapu-sapu ya, beres-beres rumah, kemudian menyiram tanaman ya, kemudian dan lain sebagainya, kegiatan yang mungkin banyak, tetapi usahakan untuk berkegiatan lebih banyak di luar ya, di luar rumah, seperti itu. Jangan terlalu berdiam di rumah ya teman-teman, lama-lama HP lagi, kemudian lama-lama baringan lagi, tiduran lagi, nggak nyaman lagi, sensasi lagi, terus itu muter ya. Usahakan untuk bersosialisasi ya teman-teman, seperti itu. Dan usahakan juga memilih ya mana kerabat, sahabat yang mungkin bisa dijadikan apa namanya teman, mengobrol, bercurhat ya. Jadi kita harus bisa memilah. Kalau misalkan ya membuat kita tidak nyaman ya nggak usah ya, cukup jaga jarak ya kalau misalkan seperti itu. Jadi tidak usah dilanjutkan, nanti juga apa namanya kerasa ke kita ya yang nyaman, oh kita merasa bahagia dan cepet ya mood kita baik ya, nggak bad mood ya teman-teman, cepet mood kita baik ya. Kemudian yang mungkin ada teman yang nggak sepaham dengan kita ya, buat apa kita misalkan pertahankan ya teman-teman, cukup jaga jarak, seperti itu. Nah baik, mungkin teman-teman tetap semangat ya, tetap semangat pokoknya, insya Allah lambat laun kita pasti bisa ya seperti semula. Baik, di akhir kata billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang beli dulu?